Ya baik, perkenalkan saya Oldesta Zakri Brian Gamara dari angkatan 2015 dengan nomor NIM 15 100 150 41 dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Ya baik, jadi saya akan membawakan PPT dengan judul pewarnaan bakteri. Jadi pewarnaan bakteri ini saya akan bawakan dua. Yang pertama pewarnaan gram, yang kedua adalah pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelson. Baik, yang pertama pewarnaan gram. Tujuan dari pewarnaan gram tersebut ini adalah untuk mengetahui perbedaan morfologi atau bentuk bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri positif maupun yang negatif. Baik, lanjut. Jadi untuk alat-alat ini pewarnaan gramnya ini, yang pertama objek gelas, kedua masker, ketiga OC, yang keempat pipet tetes, kelima spiritus, keenam rak preparat, ketujuh mikroskop, 8 penjepit, dan 9 handscoon. Untuk bahannya sendiri, pertama ada biakan bakteri yang mau diuji, kemudian ada larutan kristal violet, kemudian 3 larutan aquades, keempat larutan glucol, kelima larutan safranin, keenam larutan alkohol 95%, dan yang terakhir minyak imersi. Jadi untuk proses pewarnaan gram ini, pertama langkah-langkahnya itu, pertama pakailah masker dan handscoon. Lalu ambil objek gelas, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu, bunsen, ataupun spiritus sebanyak 2-3 kali. Kedua, berikan tanda bakteri yang akan diwarnai pada objek gelas dengan spidol permanen atau diberi label pada objek gelas. Ketiga, gambar bentuk seperti elips pada bagian bawah tengah-tengah objek gelas sebagai letak ditaruhnya suspens bakteri. Teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips pada objek gelas. Kelima, ambil satu oset biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada objek gelas. Keenam, buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri pada objek gelas dengan gerakan melingkar dari dalam keluar. Ketujuh, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan objek gelas di atas bunsen atau spiritus. Kedelapan, letakkan objek gelas di atas rak preparat dan tuangkan larutan kristal violet, lalu dibiarkan selama 1-2 menit. 9, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. 10, tetesi seluruh preparat dengan larutan glucol, biarkan selama 30 detik. 11, buang larutan glucol dan bilas preparat dengan air mengalir. 12, lunturkan preparat dengan alkohol 95% sampai semua zat luntur dan segera cuci dengan air mengalir. 13, tetesi zat dengan warna kontras, yaitu larutan safranin, dan biarkan selama 2 menit. 14, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. 15, keringkan preparat dengan cara diangin-anginkan. Dan yang terakhir 16, periksa di bawah mikroskop dari pemeriksaan yang lemah hingga pembesaran yang kuat dengan menggunakan minyak imersi. Baik, jadi di sini hasilnya hasil pemisahnya, jika bakteri yang ditemukan itu gram positif, itu dia akan berwarna biru keunguan. Hal itu bisa disebabkan karena adanya lapisan peptidoglikan yang melapisi dinding sel bakteri tersebut, sehingga dia itu menyebabkan warnanya menjadi cat warnanya itu akan menjadi mewarnai bakterinya menjadi ungu kebiruan. Sedangkan untuk bakteri negatif itu dia menjadi merah karena warnanya itu luntur saat pembilasan itu. Pengecatannya akan luntur saat dibilas, gitu, sehingga warnanya bakteri gram negatif jadi merah. Baik, kemudian kita
lanjutkan dengan pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelson. Tujuan dari pewarnaan ini adalah untuk melihat ataupun mengamati bentuk-bentuk dari sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, yang dimana pewarnaan ini akan berwarna merah, sedangkan bakteri lain berwarna biru. Baik. Untuk alat-alatnya sendiri, pertama objek glass, kedua masker, 3 OC, 4 spiritus, 5 rak preparat, 6 mikroskop, dan yang terakhir handscoon. Untuk bahan-bahannya sendiri ada biakan bakteri yang dari sputum yang akan diperiksa, kemudian satu set cat BTA Ziehl-Neelson yang itu terdiri dari methyl blue, kemudian ada karbon fuksion, ketiga ada asam alkohol, kemudian yang terakhir minyak imersi. Untuk proses pewarnaannya ini, pertama pakailah masker dan handscoon. Lalu ambil objek glass, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen atau spiritus. Kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah objek glass. Kedua, buat preparat yang tipis dan rata. Ketiga, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan objek glass di atas lampu bunsen atau spiritus. Keempat, letakkan objek glass di atas rak preparat dan tuangkan larutan karbofuksin sampai menutupi seluruh permukaan objek glass. Kelima, selanjutnya dilewatkan di atas lampu bunsen atau spiritus sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap tapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali dan biarkan selama 5 menit. Keenam, buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat larut. 8. Segera cuci dengan air mengalir. 9. Tuangi preparat dengan larutan methyl blue. Biarkan selama 30 detik. 10. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. 11. Yang terakhir, periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali dengan menggunakan minyak imersi. Baik, jadi dengan dari hasilnya ini bisa dilihat, jadi pada pemeriksaan mikroskopik ini dilihat dengan pewarnaan tahan asam ini, bakteri yang BTA ini akan berwarna merah, sedangkan untuk warna biru ini adalah warna yang dihasilkan catnya pada sekeliling-kelilingnya menjadi warna biru, seperti itu. Baik, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa tersampaikan, bisa mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih.